Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran dari Anda semua. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Lola Ibu. Lola, apa keterangan Lola ini? Izin sakit Bu. Sakit. Selanjutnya, apakah ada lagi? Suci Bu. Suci. Keterangannya? Izin sakit. Selebihnya hadir semua ya. Ya Ibu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran, apakah dari Anda semua ada yang udah tahu judul materi kita tuh hari ini tentang apa? Tidak. Baik, di sini itu kita akan membahas tentang ciri-ciri kuku jamur ya. Anda semua, Ibu akan bertanya nih sama kalian. Tahu nggak perbedaan jamur dengan tumbuhan seperti lumut atau paku? Tidak, Bu. Nah, ini di sini Ibu sedikit menjelaskan ya. Kalau jamur itu dia tidak bisa berfotosintesis, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kalau tumbuhan hijau itu dia berfotosintesis, dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memasuki ke kegiatan inti, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur tubuh jamur. Yang kedua itu menjelaskan fungsi bagian-bagian tubuh jamur seperti hifa, miselium, spora, dan tubuh buah. Dan yang terakhir itu menyimpulkan hubungan antara struktur buah jamur dengan cara kelompok terkait struktur dan peran jamur. Selanjutnya, jamur itu bukan hanya makhluk kecil yang tumbuh di tempat yang lembab ya. Mereka itu juga bagian penting dari kehidupan kita. Dari roti yang kita makan, seperti antibiotik yang menyelamatkan nyawa, hingga perannya sebagai pengurai di alam. Terus jamur ini memiliki banyak sekali manfaatnya ya, dan banyak hal-hal yang unik dari jamur tersebut. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri jamur. Yang pertama itu tidak berklorofil. Apakah dari Anda semua ada yang tahu tidak berklorofil itu apa? Tidak punya zat hijau. Ya benar, Laras, tidak punya zat hijau. Salah satunya itu ya. Nah, tidak berklorofil atau tidak bisa berfotosintesis tadi. Nah, yang kedua itu bersifat heterotrof. Dia melakukan makanannya itu dari lingkungannya. Dia tidak bisa melakukan makan dari tubuhnya sendiri ya. Seperti dari sapropit, itu dia menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Kalau parasit itu mengambil nutrisi dari inangnya. Kalau simbiosis itu dia hidup bersama organisme lain atau saling menguntungkan. Yang ketiga itu dinding sel tersusun atas kitin. Beda dari tumbuhan hijau lainnya. Kalau tumbuhan hijau dia dinding selnya itu dari selulosa. Kalau jamur ini dinding selnya itu terbuat dari kitin ya. Dan yang keempat itu reproduksi dengan spora, di mana jamur ini berkembang biak dengan spora untuk menghasilkan jamur-jamur yang baru. Dan yang kelima itu ada eukariotik. Eukariotik ini dia memiliki inti sel sejati ya. Dan habitatnya tuh lembab. Habitat jamur itu biasanya tuh identik dengan tempat yang lembab dan juga gelap. Karena itu untuk
mudah sporanya itu berkembang biak. Dan bentuknya itu ada uniselular dan juga multiselular. Kalau uniselular itu terdiri dari satu sel saja seperti ragi. Kalau multiselular itu terdiri dari banyak sel. Contohnya itu jamur tiram dan juga jamur kuping. Nah, di sini ada bentuk tubuh buah jamur. Jamur itu sangat bervariasi ya bentuknya itu. Ada yang bentuk payung, ada yang bentuk kuping, dan ada yang berbentuk bulat. Seperti dari media, Anda bisa amatinya. Baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan ya struktur tubuh jamur. Nah, yang pertama itu ada tudung jamur. Apakah dari Anda semua sudah ada yang tahu? Tidak. Tudung jamur ini adalah bagian atas untuk melindungi bagian bawah jamur ya. Yang berbentuk payung ini. Kedua itu ada lamela. Ada yang tahu nggak lamelanya apa? Tidak tahu, Bu. Garis-garis di bawah tudung jamur, kelihatan kan? Oh iya, Bu. Selanjutnya itu ada cincin. Suci, silakan cincinnya apa ya? Nah, cincin ini bagian tengah di batang jamur ini ya, Suci. Terus perletaknya itu di batang, fungsinya itu untuk melindungi bagian batang ini ya. Oh iya Bu, makasih Bu. Stem atau tangkai buah. Tangkai buah ini fungsinya itu menopang agar batang ini tetap kokoh dan tentunya itu memudahkan spora itu untuk menyebar ya. Yang selanjutnya itu ada polpa. Polpa itu ada yang tahu nggak? Polpa itu adalah seperti kantung di sini nih, kelihatan kan? Iya, Bu. Di batang jamur. Terus ada miselium. Miselium itu benang-benang halus di dalam tanah. Kayak akar ya Bu? Iya, kayak akar, benar sekali Suci. Fungsinya itu dia ini untuk menyerap makanan dari lingkungan. Selanjutnya itu ada hipa. Hipa ini benang-benang halus dari miselium tersebut. Terus hipa ini ternyata mempunyai dua struktur seperti di media. Ada hipa bersekat dan juga ada hipa tidak bersekat. Kalau hipa bersekat itu dia tuh terdapat dinding sel. Terus kalau hipa tidak bersekat itu dia tidak terdapat dinding sel antar pemisahnya ya. Selanjutnya itu ada inti sel. Inti sel itu yang mengatur seluruh aktivitas jamur. Nah, di sini ada contoh jamur berdasarkan struktur ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Roti. Benar. Ini salah satu jamur terjadi pada roti yang sudah basi ya. Oh iya. Namanya itu Rhizopus stolonifer ya. Diingat ya, dicatat. Baik Bu. Yang kedua ini ada Volvariella volvaceae atau jamur merah. Biasanya jamur ini bisa dibudidayakan dan juga bisa dikonsumsi ya. Iya Bu. Selanjutnya yang terakhir itu ada yang tahu ini jamur apa? Jamur tiram. Jamur kuping. Jamur kuping. Benar sekali. Iya, Jamur ini biasanya untuk dimasak atau banyak sekali manfaatnya itu dalam kesehatan ya. Ya Bu. Nah, baik Ananda, dari penjelasan Ibu tadi apakah sudah bisa dipahami? Bisa ya Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Bu. Ya, silakan Larasati. Bagaimana hubungan antara struktur hifa dan kemampuan jamur menyerap makanan dan lingkungannya? Bagus ya pertanyaannya. Hifa itu adalah struktur seperti benang halus yang membentuk tubuh utama jamur ya. Jadi hifa itu memiliki permukaan yang sangat luas dan tumbuh menembus medium tempat jamur itu hidup seperti di tanah, kayu, atau di bahan organik lainnya ya. Terus kenapa luas permukaannya itu besar? Hifa karena menyerap nutrisi secara lebih efisien dan dari lingkungan sekitarnya melalui proses absorpsi. Gitu ya Larasati. Nah baik, di sini Ibu akan membagikan kalian dua kelompok. Silakan bagi dua kelompok Ananda semua.
Kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 1 ini mengidentifikasi jamur pupin ya. Nanti kalian presentasikan di depan. Nah, kelompok 2 ini kalian mengidentifikasi jamur tiram ya. Nanti kalian juga sama seperti kelompok 1. Terima kasih. Apakah kalian mengerti langkah-langkahnya seperti apa? Iya, silakan Laras. Ini tuh kalian tuh, ini soalnya, ini kalian tuh ada gambarnya kan? Kalian carilah jawabannya di sini. Kalian pelajari kan sudah ibu jelasin. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kelompok 1 apakah ada yang ditanyakan? Sudah mengerti ya? Oke. Baik anak-anak semua, tadi kan ibu sudah memberikan kalian tugas kelompok. Nah, jadi ibu ingin mendengarkan penjelasan kalian. Silakan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, jadi kami dari kelompok 1 mendapatkan hasil dari bagian-bagian struktur jamur. Nah, jawabannya bagian-bagian struktur jamur pada roti adalah sporadium, spora, sporangicore, stolon, dan rhizoid. Itu saja Ibu. Terima kasih yang kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus ya jawabannya. Oke, sekarang ibu minta kepada kelompok 2. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami sudah mengamati apa fungsi bagian tumbuh. Nah, jadi hifa itu berfungsi menyerap zat makanan dari lingkungan. Baik, bagus, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Bagus-bagus semua ya jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini. Baik, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, ibu minta Elsa menyimpulkan materi kita hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah jamur merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil dan hidup sebagai heterotrof. Jamur menyerap nutrisi dari lingkungan melalui struktur khusus berupa hifa yang membentuk jaringan miselium. Struktur tubuh jamur terdiri atas hifa, miselium, spora, dan buah. Masing-masing memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan reproduksi jamur. Pemahaman tentang struktur tubuh jamur dapat membantu kita mengenali perannya dalam kehidupan, baik sebagai dekomposer, sumber pangan, maupun dalam bidang medis. Itu saja Ibu. Bagus ya Elsa, tepuk tangan dulu untuk Elsa. Baik, ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa pelajari lagi materi kita pada hari ini itu. Terus minggu depan itu kita belajar tentang klasifikasi jamur ya. Nah, jangan lupa juga tugas yang sudah ibu berikan tadi ya. Ibu rasa cukup. Sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kita mengucapkan